Jadi, oke, mantap. Oke, jadi perkenalin aku Oscar, aku dari Teknik Industri Angkatan 20, temannya Mas Joya ya. Ya, ya tadi udah dijelaskan banyak juga tentang saya soal Joya. Jadi saya dari apa? Saya juga dari organisasi kampus juga, organisasi intrakampus yaitu dari GMNI. Sebelumnya saya ucapin sebelumnya suara saya kedengeran ya? Kedengaran ya? Iya, Oke. betul Kak. Kedengaran nggak? Ah, ah, oke. Kedengar Kak? Sebenarnya saya terima kasih banyak ya untuk teman-teman IMM yang telah apa ya, yang telah mempercayakan saya sebagai pemateri. Mungkin memang kejadian pertama kelihatannya untuk di Fakultas Sama Teknik ya, itu Nek? berani mengambil pemateri itu dari cross organisasi gitu. Karena memang kayak jarang terjadi karena IMM kan pasti punya senior atau yang lainnya. Jadi kayak saya kayak nggak nyangka begitu karena apa IMM berani mengundang saya itu salah satu apresiasi karena memang eh, kecerdasan apa ya mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan semata-mata itu untuk buat apa organisasi kita sendiri atau enggak ya kita sendiri tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu jangan pernah pandang bulu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau apa nanti ke depannya untuk baku bantu dengan teman-temannya itu jangan pernah pandang bulu. Pasti teman-teman harus baku bantu satu sama lain supaya ketemu juga pengen ketemu juga di sana, Ambon di sana juga maju walaupun beta juga su su apa di perantauan sini ya juga beta juga pengen ada berita baik aja yang di Ambon itu pengen maju gitu. Apa ya berita yang baik begitu? Jangan sampai berita-berita yang aneh-aneh kemarin yang di mana tuh yang di kabupaten sama yang di kota itu kaduh beta kayak gimana begitu. Oke, siap. Pokoknya apa yang teman-teman jalani proses ini beta percaya teman-teman bisa berguna untuk kemajuan kita semua ke depannya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sebenarnya beta izin pakai dual device ya. Beta bicara di sini pakai bahasa Ambon sing papa ya teman-teman, atau mau pakai bahasa Indonesia. Kalau sing papa ya sing apa-apa, kalau sing bisa ya bilang aja. Ini ada rekornya juga ya dari panitia. Oke, eh sebelumnya aku perkenalin teman-teman kenapa ya kita harus belajar Microsoft Excel di sini karena memang pokoknya bukan hanya Microsoft Excel, pokoknya Microsoft dan sekeluarganya. Oke, kalau bisa bahasa Indonesia. Berarti Mas Aldino bukan orang Ambon ya? Soalnya kalau misalnya di Unpati memang mulai tambah berwarna sih di sana. Minta tolong di mute ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku usahakan. Tapi takut tiba-tiba keluar Ambonnya, kasih tahu aja. Oke, jadi ini saya perkenalin kenapa memang kita harus belajar Microsoft Office dan sebagainya. Microsoft Office dan sebagainya ini adalah skill dasar teman-teman. Jadi teman-teman harus Oke, berarti nanti saya interogasi kamu ya yang perantau. Jangan sampai keluar Zoom kamu, Aldino Girsang. Oke, siap. Eh, jadi memang seluruh industri modern itu semua sudah pasti itu bakalan wajib memakai Microsoft Office dan keluarganya. Ada Excel, PowerPoint, sama Word. Dan yang paling mendasar itu pasti teman-teman harus belajar Word karena teman-teman nanti buat makalah dan lainnya. Kemudian Microsoft Excel untuk teman-teman itu, apalagi teman-teman itu kan anak teknik. Berarti teman-teman itu harus tahu berbagai jenis tools yang ada di Microsoft Excel. Oke, ini salah satu blank 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 wood ya. Maksudnya salah satu kertas kosong yang ada di Microsoft Excel. Jadi ini semua ini namanya ada baris, ada kolom. Jadi untuk kolom itu yang mulai dari A, B, C sampai Z. Kemudian untuk baris itu ada yang dari satu sampai tak terhingga. Jadi teman-teman bisa bikin apa saja di dalam situ. Nanti sambil sembari kita praktek gimana teman-teman. Kemudian di sini ada toolbar dari mulai home sampai help. Di sini semua ada. Nanti nanti ada apa? Nanti dalam materi itu nanti kita praktikin dari beberapa tools yang ada di sini. Oke, kemudian di sini ada sheet bar. Jadi teman-teman bisa menambahkan sheet teman-teman itu masing-masing di sini. Kalau misalnya pekerjaan di sheet pertama udah selesai, teman-teman bisa mengerjakan di sheet lanjutannya.
Oke. Perlu ketahui teman-teman untuk apa? Untuk Microsoft Excel ini saya masih hitungannya mendasar ya teman-teman. Memang mendasar itu maksudnya mendasar itu saya ambil patokan materinya itu dari sertifikasi saya kemarin. Jadi sebagian besar itu materinya itu dari bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau teman-teman harus apa mempelajari bahasa Inggris. Karena memang kalau teman-teman udah bisa bahasa Inggris itu ya biasa aja, nggak ada yang wow begitu. Karena memang bahasa Inggris sudah kayak bahasa utama seperti kayak kita sebagai orang Indonesia itu harus menguasai bahasa Indonesia gitu teman-teman. Lalu yang di sini itu ada name box. Nanti kita juga bisa masukin juga, pokoknya name box dari sini itu kita bisa memberi namanya masing-masing. Jadi diawali dengan huruf sama huruf kolom sama nomor barisnya. Lalu yang di sebelah sini itu ada yang namanya formula bar. Jadi kita bisa memasukkan apapun, nilai atau huruf atau apapun gitu teman-teman. Oke, tadi teman-teman seharusnya udah mendownload ya. Nanti teman-teman karena udah ada rekordannya, teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri dari hasil rekord yang udah aku kasih. Nah, ini udah di-download, teman-teman langsung bisa ekstrak langsung di sini, ekstrak dari WinRAR. Kalau teman-teman punya WinRAR atau enggak, nanti bisa diekstrak apapun begitu. Pasti ada kok di Windows bawaan atau enggak MacBook atau gimana itu bisa. Nah, nanti ada dua file ini, Excel Certification Project sama planet.txt. Ini jangan sampai dihapus yang planet.txt ini, tapi kita buka yang certification project ini, karena ini nanti yang planet ini berguna ya teman-teman. Oke, yang tadi saya silang. Nah, ini untuk materinya ya, mulai dari project 1 sampai project 5. Ini semuanya bahasa Inggris, nanti aku bantu dalam pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang udah siap, saya langsung juga. Tapi aku mau tanya teman-teman ada yang udah download sama udah siapin udah siap untuk praktekin belum? Kalau misalnya belum ada Sudah nggak apa-apa. Kak, sudah Oke, Kak, siap. sudah. Oke. Oke, kalau udah download kita langsung aja. Oke, untuk yang tugas pertama. Jadi masing-masing project ini kan ada tugasnya masing-masing. Untuk yang soal pertama itu make table out of the range A15 sampai K20. Jadi teman-teman itu disuruh bikin apa tabel dari A15 sampai K20 itu menjadi tabel style medium 15. Jadi aku langsung tunjukin caranya. Jadi kita cari untuk A15 sampai K20. Ini sampai ya teman-teman A15 titik K20. A15 sampai K20 itu teman-teman bisa lihat dari A di sini, lalu sampai ke barisnya yang ke 20 sini. Kalau dari A 20, berarti teman-teman bisa lihat dari K, teman-teman bisa langsung lari ke K, lalu K yang bagian 20. Berarti kira-kira dari sini sampai sini teman-teman. A15 sampai K20. Jadi 15-nya di sini, K20-nya di sini. Jadi kita blok begini, atau enggak teman-teman ada cara yang cepat itu, teman-teman masukin langsung di name box-nya, sesuai yang di soal itu A15 titik 2 K20. Itu teman-teman bisa langsung enter, nanti dia langsung ngeblok begini. Oke, teman-teman langsung masukin di sini, sebentar ini kayak menghalangin. Teman-teman langsung masuk format as table, lalu sesuai soalnya itu table style medium 15. Format as table, teman-teman bisa masukin table style medium 15. Nah ini, white table style medium 15. Itu teman-teman masukin, lalu centang ini saja my table as header, karena ini diperintah change the table style, berarti teman-teman nanti masukin formatnya itu sebagai table. Nah otomatis nanti dia masuk jadi table kayak begini ya teman-teman. Nah table ini nanti kegunaannya banyak sekali, teman-teman bisa mulai dari hitung, mengurutkan sampai itu. Jadi banyak banget kegunaannya. Misalnya aku contohin di sini itu, kalau yang ini nggak perlu dipraktekin ya teman-teman yang untuk contoh ini. Tapi teman-teman praktekin yang table tabel ini dulu. Jadi sampai keluar kayak begini dulu teman-teman. Untuk medium style 15 udah. Jangan lupa teman-teman masukin tas
statusnya berarti udah selesai, karena ini udah selesai perintahnya. Nah, di sini aku mau coba itu, coba tools dari table ya. Misalnya, ini tabelnya itu ada fitur itu, ada kayak anak panah kecil itu salah satu fitur dari tabelnya. Itu teman-teman bisa masukin dari Z to A atau A to Z begitu. Teman-teman bisa urutin masing-masing begitu. Oke, itu salah satu fitur yang ada di table. Nanti kalau misalnya angka juga bisa dari terkecil terbesar itu bisa disesuaikan di table ini. Dulu aku juga pernah urus biodata teknik industri angkatan 20 itu ya karena modal bekal ilmu ini, jadi kayak udah gampang banget begitu ngurus data-datanya yang sebanyak itu. Waktu itu teman-temanku itu pernah minta tolong aku itu, sekretaris kelasnya waktu itu tuh yang aku tahu itu Debi ya, Joya. Debi itu pernah minta tolong aku karena kaprodinya itu minta tolong buat ngisiin data, lalu aku bantuin dia buat ngisiin datanya itu dalam waktu waktu 1 malam itu udah selesai itu. Itu ternyata teman-teman waktu itu nggak punya basic skill ini ya karena memang ya sebelumnya nggak ngerti untuk skill dasar ini. Jadi untuk teman-teman yang udah baru ini, kalau udah dapat skill basic ini, apalagi teman-teman angkatan 25 tuh, beta harap jangan disia-siakan ya. Oke, untuk tes nomor 2, jadi insert the column table between DOB, lalu give it full name-nya. Jadi di sini itu kita disuruh masukin kolom baru di antara DOB. DOB itu yang ini, yang C15 ini. Itu DOB itu bahasa Indonesianya itu bahasa tanggal lahir. Kalau kepanjangannya itu date of birth atau tanggal lahir. Jadi eh, nanti dalam di sini itu teman-teman harus tambahin kolom, lalu dikasih nama full name, lalu masukin formula itu yang mengkombinasikan nama pertama sama nama akhir. Di tabel ini kan ada nama pertama sama nama akhir. Nanti kita suruh bikin kolom, lalu kasih masuk kombinasinya gitu. Nama pertama sama nama akhir. Kita langsung praktek DOB ini, kita pencet kolom ini, huruf C ini, lalu kita klik kanan aja, lalu kita tekan insert. Nah, di sini nanti dia langsung masuk. Kolom pertama ini kita masukin full name. Di sini full name. Nah, kita bisa pakai rumus kombinasinya itu namanya concatenate. Aku sambil ketik di Zoom. Rumus formula ya. Rumusnya yang itu. Nah, untuk masukin rumusnya teman-teman bisa masukin di insert function. Lalu kita ketik, yang sesuai aku ketik itu concatenate. Lalu kita tekan OK. Lalu teman-teman masukin teks yang pertama itu berarti nama pertama atau first name. Masukin yang kolom di baris ke-16 ini, yang namanya Holy. Lalu kita tekan Enter. Lalu nanti teman-teman untuk teks 2-nya itu, karena di perintahnya itu tadi uh, combine the first and the last name itu with a space in between. Jadi kita harus kombinasiin nama pertama sama nama keduanya, nama terakhirnya itu ada spasi gitu. Jadi untuk teks 2-nya itu kita kasih spasi, lalu untuk teks ketiganya kita kasih masuk nama akhirnya, Faulkner jadinya. Lalu kita enter, nanti dia masuk otomatis ini. Kalau misalnya teman-teman nggak masuk otomatis, teman-teman bisa klik di sini, lalu ada sudut kanan bawah ini, nanti ada salibnya, nanti teman-teman bisa klik 2 kali. Nanti dia muncul sendiri, dari Rian sampai Elijah. Oke, berarti ini sudah selesai untuk task nomor 2. Lalu kita masuk task nomor 3. Kita diperintah itu untuk dari kolom yang ke-16 ini sampai kolom L20 ini itu desimalnya harus 0. Jadi di sini kan ada dari hari Senin
hari Senin sampai hari Jumat. Lalu ada angka-angkanya. Itu kita disuruh apa desimal di belakang itu kita harus hapus gitu teman-teman. Jadi kita langsung masuk di formula barnya G16 apa name box-nya G16 lalu L20. Sorry, ada kesalahan. L20, nanti dia ngeblok sendiri. Lalu kita masukin zero decimal places. Jadi desimalnya kita hilangin ya. Kita masuk ke bagian home ini, lalu kita masukin number sini. Lalu yang number ini kita pilih bagian format cell number, masukin decimal places-nya jadi 0. Lalu kita enter. Nah, masing-masing di sini ada angkanya masing-masing. Ini jam ya, teman-teman. Lalu kita complete. Lalu di sini nomor 4 itu use flash fill to fill employee by combining employee last name and the last four numbers of the employee social security. Jadi di sini itu kita kasih masuk nama akhirnya lalu sama social security-nya. Jadi 4 angka terakhirnya ini 79 misalnya di sini akan ya, ada social security number-nya. Contohnya itu kita harus masukin Faulkner, last name-nya dari Faulkner ini, lalu social security-nya itu 7970. Jadi kita harus kasih masuk Faulkner 7970. Kita langsung masukin aja, karena flash fill ya. Nah, teman-teman nanti dia kan udah masukin Faulkner 7970. Nanti ini harus pastikan sama ya untuk Faulkner 7970 ini teman-teman bisa pencet CTRL-E. Aku ketik atau Ctrl E ya, CTRL plus E. Kakak, Ya. kakak, mohon jelaskan pelan-pelan kakak kabarnya. Bicara terlalu cepat, kadang bingung nih. Oh, terlalu cepat ya. Oke, oke, oke. Masih sampai mana? Kakak, Masih sampai mana, Ade? kalau beda yang kasih nama tengah, nama kiri, dan nama kanan kakak. Beda suka segabung Oke. cuma sangat spasi kakak. Oh, saya ada spasi, berarti kayak begini ya. Sebentar. Iya kakak. Berarti concatenate. Oke, sebentar. Berarti kayak begini ya. Ini. Ini Ade mungkin kasih masuk langsung teks 2, jadinya hasilnya kayak begini. Ya. Jadi ada Holy langsung Faulkner, jadi Holy Faulkner begitu. Jadi sih ada spasinya. Kalau misalnya mau ada spasinya itu harus ada itunya, ada celahnya begitu. Jadi beta ulangin lagi untuk yang Holy Faulkner itu, masukin rumus lagi, concatenate, begini ya. Lalu kita tekan OK, teks pertamanya masukin Holy-nya tadi, lalu kita tekan Enter, teks keduanya, teman-teman pencet satu kali spasi saja. Nah, pencet spasi satu kali di teks 2-nya, lalu langsung masuk ke teks 3, atau enggak klik atau enter juga bisa. Sorry. Concatenate, first name ya. Lalu teks 3-nya ini kita klik, lalu kita pilih yang Faulkner. Lalu tekan enter. Pastiin teks 1, teks 2-nya ada tanda petik ini yang berarti maksudnya spasi, lalu ada last name-nya. Baru tekan OK. Nanti dia muncul. Oke, kalau misalnya itu nanti beta langsung itu saja. Beta jelasinnya pelan-pelan. Cuma nanti memang uh, habisnya lama sih. Biar itu. Ya sing papa ya. Beta ini memang patokan sertifikasi. Jadi beta harap kalau teman-teman bisa praktekin Akang. Saya harap teman-teman kalau bisa praktekin itu semua, teman-teman bisa langsung apa ya, udah sangat-sangat familiar karena memang uh, setelah aku belajarin ini untuk font apa dasar yang dari sini itu dia udah bener-bener luas sih untuk apa yang aku nanti mengerti untuk itu. Jadi
untuk selanjutnya itu bisa gampang sekali untuk yang lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi untuk Microsoft Excel begitu teman-teman. Oke, aku lanjut lagi ya. Aku lanjut lagi untuk yang Faulkner ini. Soal ketiga itu tadi disuruh format yang G16 sama L20 itu jadi zero decimal places. Jadi kita menghilangkan angka desimal yang ada dari G16 sampai L20 teman-teman. Jadi teman-teman langsung masukin di name box-nya sini. Lalu teman-teman masukin titik dua atau yang model bagi begini. Lalu ketik lagi L20. Lalu teman-teman ketik enter. Nanti kan ini dia keblok langsung. Teman-teman masukin di numbernya. Lalu bagian format cell yang number ini ada decimal places atau yang angka-angka desimal ini, teman-teman masukin angka 0 karena sesuai di perintahnya itu zero decimal places atau angka desimal yang 0 begitu. Nggak punya angka desimal. Lalu teman-teman tekan OK. Baru nanti dia nggak ada angka desimalnya semua. Kalau udah, aku ulangi lagi yang bagian sini. Jadi kita disuruh masukin flash fill. Jadi kita suruh masukin itu isi cepat untuk mengisi nomor employee number-nya itu. Jadi kombinasinya itu dari nama akhir sama 4 angka terakhir dari nomor pekerja ini teman-teman. Misalnya di sini itu contohnya itu defaultner 7970 di sel F16. Jadi di sel F16 Holly Faulkner. Jadi nanti F16 kita masukinnya di F16 ya teman-teman. Employee ID F16 kolom baris ke-16. Kita ketik secara manual untuk yang pertama itu Faulkner 7970. Strip 7970. Lalu tekan enter. Nanti untuk flash fill-nya teman-teman balikin Faulkner lagi 7970. Lalu teman-teman tekan CTRL E. Nah, ini langsung flash fill-nya muncul, langsung dia ngisi sendiri semua gitu teman-teman. Oke, kakak bisa jelasin sedikit bagian 2 untuk make the last name and DOB-nya. Oke, the last name sama DOB ya. Aku ulangi lagi untuk yang the last name sama DOB-nya bagian 2 ya. Oke, siap. Jadi aku ulangi lagi. Tapi nanti hilang sih. Sebentar. Atau enggak gini aja. Toolnya memang misalnya aku delete. Bagian kedua untuk DOB. Nanti ada full name sama last name. Kita pencet di bagian DOB-nya. Lalu kita klik kanan. Lalu kita tekan insert. Nanti dia muncul kolom pertama. Lalu kita masukin full name. Kalau sudah, teman-teman langsung masukin di rumusnya ini formula. Insert function. Masukin rumus yang tadi aku udah bilang itu concatenate. Lalu teman-teman klik OK. Lalu nanti ada teks 1 sama teks 2. Teks 1, teman-teman masukin nama pertama atau Holly. Lalu kita tekan enter. Kita tekan teks 2. Oke, siap. Nanti untuk teks keduanya kita pencet spasi. Lalu untuk teks ketiganya kita masukin nama terakhir. Oke, siap. Oke, sekedar mengingatin nanti kita habis project satu ini saya selesaikan. Lalu supaya nanti kita bisa break sholat sebentar untuk sholat isya untuk waktu Ambon ya teman-teman. Sekitar 10 menit lagi. Oke, siap. Berarti waktunya jam jam 19 pas ya berarti ya? Jam 21 pas kah? Kalau di sana? Iya, 20 ya, jam 20 pas ya? iya jam 20 pas. Oke, siap. Oke, kita langsung lanjut.
Ini tadi yang flash fill tadi udah ya, teman-teman. Oke. Oke, in Susan Smith's birthday S 12 31 1980 tanggal 31 bulan 12 tahun 80. Isi saja secara manual. 12 31. Oke, untuk di soal ini memang segampang itu untuk yang nomor 5. Oke, untuk nomor 6. Use a formula the total hour column to calculate the number of hours work by its employee. Jadi teman-teman masukin total jam kerjanya itu, jam kerja pekerja ini itu untuk apa? Uh, Masukin total kerjanya, jam kerjanya dari hari Senin sampai Jumat. Jadi teman-teman masukin di sini total hour column, berarti di total jam yang dikerjakan itu teman-teman masukin di sini. Sebentar. Teman-teman masukin formulanya, lalu teman-teman ketik sum. Ketik juga di situ. Oke, enter, sum, go. Oke. Nah, kita masukin number satu ini dari sini ya. Dari Monday sampai Friday. Teman-teman cukup pencet di sini G16 dari hari Senin ya sampai hari Jumat. Jadi karena kita memang disuruh hitung total jam kerja dari setiap para pekerja itu. Lalu kita tekan enter, lalu kita tekan OK. Nanti untuk beberapa komputer itu nanti dia bisa langsung muncul begini. Kalau misalnya belum muncul, teman-teman bisa masukin di angka 40 ini. Lalu teman-teman ada di sini ada salipannya, ada salip di kanan bawah sini. Teman-teman klik 2 kali. Nanti dia muncul langsung. Oke. Lalu nomor 7. Merge across cell dari A12 K12. Do the same range. Kita lakukan hal yang sama untuk K13 K14. Lalu sama A14 sampai K14. Lalu kita masukin title style-nya itu A12 and the explanatory text untuk A13 sama A14. Jadi di sini perintahnya langsung aku praktekin. Jadi kita disuruh masukin A12 sampai K12. Sorry. Nah, A12 K12, lalu A13 K14 K14. Jadi kita langsung masukin merge across. Di sini masuk di bagian home. Lalu masuk merge and center, tapi kita nggak klik, kita klik yang di bawah ini, yang anak panah bawah ini. Kita klik merge across. Dari timesheet, lalu kita lakukan yang sama, A13. Lalu kita merge across lagi. Lalu yang A14 sampai K14. Kita merge across lagi. Lalu kita disuruh bikin title style to A12. A12 kita masukin title style. Sorry, sebentar. Cell styles. Masukin di bagian home. Lalu masuk bagian ke styles ini. Lalu masuk ke cell styles. Kita masukin yang title. Nanti bentuknya kayak begini untuk A12-nya. Lalu nomor 13 sama 14. Di sini perintahnya A13 sama A14 ya. A13 sama A14 berarti di sini. Lalu kita masukin cell styles, lalu masukin explanatory text. Nah, nanti kurang lebih penampilannya kayak begini, teman-teman. Nah, dari 13, 14, timesheet sampai sini. Lalu kita oke.
Berarti project pertama baru selesai. Oke, teman-teman, untuk project 2 kita masih ada 4 project lagi. Teman-teman mau break sholat isya dulu, dipersilakan ya untuk sampai jam berapa panitia? Permisi, 8.30 Kak. sampai jam berapa? 8.25 bisa Kakak. 25 boleh. Oke, siap. Oke, kita break dulu sampai jam 8.25 ya waktu sana.
Halo teman-teman, kita lanjut ya. Oke, siap, Bung. Baik, Kakak. Boy. Oke, siap. Oke, kita masuk ke project 2. Jadi kita tuh di sini tuh untuk yang task pertama itu make it so every other row itu is set the formatting continuous or edit or remove. Jadi kita itu disuruh apa per baris ini kan ada baris. Lalu ini dia ada tabel. Kita disuruh apa baris dan tabel ini terarsirkan masing-masing gitu. Jadi kita masukin ini kan posisinya lagi banded. Jadi kita kayak unbanded gitu. Jadi nanti dia warnanya itu terarsir begitu teman-teman. Kita langsung masuk saja untuk task pertama, masuk ke table design. Lalu kita banded rows-nya kita centang. Lalu nanti dia modelnya terarsir semua begitu. Sorry, maksudku tadi apa dari clear itu jadi banded gitu. Jadi kayak dia kayak terarsir gitu teman-teman. Ini cukup begini saja. Lalu untuk task pertama kita udah. Lalu kita di sini itu disuruh untuk nomor 2 itu kita use the function to calculate total rain each day. Each day in the table. Jadi kita kasih masuk itu kasih masuk total total apa total hujan yang ada. Jadi ini kan uh, kayak sejenis tabel surah hujan ya teman-teman bulan September tahun 2020. Masing-masing di sini ada lokasinya, lokasi 1 sampai lokasi 12. Lalu ada tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 teman-teman. Jadi kita bisa masukin itu totalnya itu kita masih masuk di total yang pertama di tanggal 1. Totalnya kita kasih masuk formulanya sum. Lalu kita tekan OK. Lalu kita masukin numbernya itu dari location pertama sampai location 12. Lokasi 1 sampai lokasi 12. Lalu kita tekan enter. Lalu OK. Nanti dia di sini muncul semua. Totalnya itu muncul semua. Nah, untuk yang tas kedua kalau sudah, kita langsung masuk tas ketiga. Jadi di sini itu kita masukin apa total gitu. Jadi total in column ini kita masukin totalnya lagi. Jadi salah satu fitur tabel Excel itu kita bisa masukin total total angka itu tanpa harus memakai formula sum. Jadi kita bisa langsung kasih masuk di sini, masukin di tabelnya, lalu kita masuk ke table desainnya, lalu kita centang aja total row. Jadi total dari baris nilai yang ada di baris. Nah di sini ada total. Lalu karena perintahnya itu kita masukin create a total row that calculated. Jadi kita masukin total row, total baris itu total yang dari total hujan itu dari total yang di sini, total kolom ini. Jadi masukin total dari total yang ada di sini. Kita masuk di sini saja. Ini kan dia langsung ada anak panah di bawah. Itu kita langsung masukin sum. Nah, ini totalnya langsung keluar. Ini total dari keseluruhan hujan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini kita juga bisa hitung juga per total dari setiap lokasinya itu ada juga. Misalnya ini ada lokasi 3, itu berarti otomatis kan di total bagian sini, di D44. Itu kita masukin sumnya juga bisa, rata-ratanya apa totalnya, atau enggak kita di sebelahnya itu misalnya di lokasi keempat, itu kita bisa masukin rata-rata hujannya juga bisa. Jadi gitu. Jadi dengan kita juga bisa pakai total row ini di fitur yang ada dari table ini tanpa harus memasukkan formulasi dari Excel. Jadi begitu. Untuk soal nomor 3 udah selesai karena kita udah isi ini.
Lalu kita masuk ke cell R14. Jadi kita cari R14. Berarti otomatis di sini ya untuk sel ini. Nah, untuk sel sel yang di 14 R14 itu kita masukin itu rata-rata untuk curah hujan dari bulan itu, dari bulan September. Kita masuk average fall rain dari September itu, masukin saja formulanya, lalu kita masuk formulanya itu namanya average. Nah, formula yang ini ya, oh, nggak apa-apa Mas Jo ya. Kita terus berkembang. Kita tekan OK. Lalu di sini kita blocking numbernya di sini semua. Yang dari tanggal 1 sampai tanggal 30, dari lokasi 1 sampai lokasi 12. Kita blok semua di sini. Pengecualian yang di total ya, supaya nggak terganggu juga dari formulasi rata-ratanya. Lalu kita tekan Enter. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini muncul rata-ratanya sekian-sekian lah dari curah hujan dari setiap lokasi. Kita tekan komplit karena udah selesai. Lalu sekarang kita masuk R17. Nah, R17 posisinya di sini the most rainfall record in September. Jadi curah hujan yang paling tinggi di bulan September. Kita masukin lagi di formulasinya, lalu kita masukin max. Formulasi max-nya aku tulis di komentar. Formulanya itu kita tekan OK. Lalu kita masukin seperti tadi, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, dari lokasi 1 sampai lokasi 12. Pengecualian di total total kolom sama total row. Kita tekan enter, lalu tekan OK. R17 sudah selesai, teman-teman. Lalu nomor 6 itu kita harus remove table functionality from the table window. Atau apa, from table below. Jadi table ini itu kita hapus fungsi table-nya. Jadi di Microsoft Excel itu kita biasanya itu bisa bikin dalam bentuk table atau enggak non table. Tadi pada umumnya kan Excel ini kan dalam bentuk table. Nah, untuk table yang lebih spesifik itu ada fungsinya yang kayak di sini, yang ada anak panahnya, setiap headernya itu namanya fungsi table. Nah, di sini kita diperintah untuk hapusin fungsi tablenya. Di sini kita langsung klik dalam tablenya apapun, lalu masuk ke bagian table design, lalu kita masukin convert to range. Atau enggak, ini ada tulisannya keterangannya juga, convert this table into a normal range of cell. Jadi, normal tabel saja, tabel biasa saja, nggak ada tabel, maksudnya nggak ada apa-apanya begitu. Lalu kita tekan yes. Nah, ini untuk ini dalam bentuk tabel tapi nggak ada fungsi tabelnya begitu. Kalau kita mau balikin fungsi tabelnya, kita cukup tekan Ctrl T, bisa CTRL plus P, atau tidak, gampangannya juga bisa masuk di sini, format as table. Kayak yang tadi itu, yang di project pertama itu kan udah ada. Lalu kita centang my table as figures, nanti dia masuk sendiri. Tapi kalau itu kita harus masukin apa ranging-nya dulu ya. Ini kan dia labe, jadi lebih kelebihan. Jadi kita harus masukin di blokin begini dulu, baru bisa dibikin format as table. Sembarang aja bebas, yang penting tabelnya jadi. Karena tadi perintahnya convert to range, berarti kita balikin lagi. Kayak begini saja. Lalu oke, karena tadi udah. Lalu remove worksheet from the view. Ini gampang aja teman-teman. Jadi di sini halaman ini tuh namanya worksheet. Masing-masing itu kan ada sheet-sheetnya dari project 1 sampai project 5. Itu kita disuruh menyembunyikan apa remove this. Jadi remove the sheet itu kan bisa hapus atau enggak from view. Di sini kan ada from view lagi. Ini maksudnya itu kita menghapus sheet dari penglihatan. Jadi dengan kata lain itu terjemahannya itu kayak kita menyembunyikan begitu teman-teman. Jadi kita bisa langsung masuk di project kedua. The worksheet ini kan di project kedua. Kita tekan kanan saja lalu kita langsung tekan hide. Project kedua hilang, maksudnya tersembunyi, lalu kita masuk langsung ke project ketiga.
Kalau kita mau nunjukin lagi ke project keduanya, kita cukup tekan kanan saja di sini, lalu tekan unhide, lalu tekan project kedua. Itu kalau mau munculin. Tapi kalau kita mau sembunyiin sesuai perintahnya, ya kita tekan komplit dulu. Kalau kita sudah tahu, lalu kita langsung sembunyikan saja. Oke, project 2 selesai, kita masuk ke project ketiga. Project ketiga, untuk yang pertama itu kita masukin import the text file name plans txt as delimited place the file in A20, 23. Jadi kita masukin itu planets.txt yang tadi udah kita ekstrak sama-sama, itu kan ada teman-teman, planets.txt. Kita disuruh apa? Import data begitu teman-teman. Nanti satu saat juga teman-teman juga dapat soal-soal kayak begini. Jadi suruh import data yang dalam bentuk mentahan dalam notepad gitu, itu kita bisa langsung masukin ke dalam bentuk Excel teman-teman. Kita masuk langsung di sini A23, A23, sel A23. Lalu kita masuk data, lalu kita masuk get data, masuk from file, kita masuk from text atau CSV, kita klik. Nah, kita masukin ke data-data yang tadi, teman-teman. Planet.txt. Cari foldernya yang ada planet.txt itu kalau kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk file yang tadi langsung diekstrak itu dia langsung keluar juga berbarengan dengan planet.txt ini. Kita langsung import saja. Nah, nanti untuk Microsoft Excel 2009 ke 19 ke atas, nanti kurang lebih itu tampilan kayak gini, teman-teman. Nanti masuk planet.txt, lalu nanti kita masukin di sini. Ada contoh kolomnya dari sini sampai sini semuanya ada. Lalu kita nanti disuruh ngelot, teman-teman. Nah, di sini planet.txt kan ini udah. Lalu file originnya nggak usah dirubah. Masuk delimiternya itu jenis tab. Lalu base data type detection-nya itu biasa saja, begini saja. Lalu kita tekan anak panah di sini, yang load ini, anak panahnya aja. Lalu kita tekan load to. Ini bisa kita tekan table aja. Lalu kita want to input the data. Karena di sini perintahnya di A23, jadi kita masukin existing worksheet A23. Lalu kita tekan di sini. Nah, masukin saja di sini A23. Lalu kita tekan enter. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini harusnya langsung muncul langsung dalam bentuk tabelnya. Beberapa kasus itu dia nanti nggak muncul dalam bentuk tabelnya. Nanti teman-teman bisa langsung bikin dalam bentuk tabelnya ya kayak tadi. Misalnya di sini aku remove sebentar, convert to range. Lalu teman-teman mau bikin dalam bentuk tabelnya. Teman-teman bisa blocking di sini lagi. Lalu Ctrl T, create table, my table as header. Nanti muncul lagi kayak gini. Karena sudah selesai, kita complete. Lalu kita disuruh itu nomor 2 itu apply the table like style like 21 to data imported di task 1. Jadi di sini kita masukin di sini, kita cuman disuruh rubah stylenya saja teman-teman. Jadi di sini dari task 1 yang tugas pertama itu kita masuk rubah aja tipe tabelnya aja, format tabelnya. Kita cari tadi table style like 21. Ini ada light, medium, sama dark. Masuknya yang light ya. Light style 21. Ini kita kayak arahin kursornya saja, nanti dia muncul sendiri keterangannya. Nah, ini udah saya rubah. Lalu kita tekan complete. Lalu untuk di perintah ketiga ini tuh kita disuruh replace all users of the word none on this worksheet with the number 0. Jadi kita disuruh apa? Jadi dalam word apa ada kata yang tertulis non ini kita harus ganti itu jadi angka 0 gitu teman-teman. Jadi ada beberapa angka, misalnya di sini kan ada none. Itu kita bisa langsung apa ya? Ganti semuanya itu dalam satu kali jalan jadi angka 0 gitu teman-teman. Di sini caranya kayak gini ya teman-teman. Kita masuk ke home. Lalu di sini find and select.
Lalu kita masuk find atau enggak langsung replace saja. Lalu kita tulis saja non. Lalu kita disuruh replace with number 0. Masukin angka 0, nanti cari yang non, cari non, nanti kita tempel jadi kosong. Jadi kayak tumpuk begitu teman-teman. Lalu teman-teman langsung tekan replace all. Lalu kita tekan OK karena ini sudah selesai. We made 3 replacement. Nah, yang tadi tulisannya nolnya itu langsung jadi angka 0. Jadi kita bikin kayak perubahan nilai itu dalam waktu 1 kali jalan gitu teman-teman. Yang nomor 3 udah selesai karena udah 0 semua. Lalu di sini itu nomor 4, make the text in the header of the table. Itu yang di sini tabel ini drop down to fit in the cell. Jadi the text in the header of the table. Jadi kepala tabelnya itu yang ini yang dimaksud, ini kan kepala tabel yang ada angka, ya ada panah penunjuk fungsi tabelnya. Itu maksudnya header tabel atau kepala tabel. Lalu kita di sini itu disuruh drop down fit to in the cell. Jadi di sini kan teksnya ada yang kepotong-kepotong. Itu kita bisa apa? Kayak masukin potongan-potongan teks sisanya yang di sini, yang di formula barnya itu dia kan kepotong. Ini kan aslinya kan the orbit sun, lalu ada gear-nya. Ini tuh dia kayak agak kepotong. Caranya itu gampang, kita tekan bisa blocking di sini, lalu kita masukin wrap text. Jadi sesuai perintahnya itu supaya dia kayak masuk semua dalam sini gitu. Tulisannya masuk semua dalam table, dalam selnya itu. Jadi kayak gitu untuk fungsi nomor 4, tugas yang nomor 4. Oke, lalu nomor 5 itu make to where gravity row is not visible. Jadi kita kayak menyembunyikan dari gravity baris yang ada tulisannya gravity ya teman-teman. Jadi ada tabel yang pertama, lalu ada yang tabel yang kedua ini. Lalu kita cari yang gravity, itu di baris kedua 8. Karena disuruh barisnya, berarti kita disuruh menyembunyikan. Ini tekan nomor 28 ini, baris ke-28, lalu kita tekan kanan, lalu kita pencet hide. Nah, nanti dia kesembunyi sendiri. Jadi nggak kelihatan. Kalau kita mau nunjukin lagi, kita pencet unhide. Katakan tadi di antara berapa? Kalau 28, ini kan 27, 28, 29. Berarti kan ada pembatas di sini. Ini kita tekan di sini, lalu kita unhide. Nanti dia langsung muncul sendiri. Karena perintahnya disuruh hide, jadi kita hide aja, teman-teman. Nomor 5 udah selesai, project ketiga udah selesai, teman-teman. Oke, kita masuk ke project nomor 4. Jadi, di sini tuh kita disuruh the width. Jadi kita harus masukin lebarnya itu dari kolom B sampai F jadi 16. Kita masukin di sini B, F. Sorry, kalau di sini kita masukin B sampai F saja, yang di sini dari B sampai F di sini. Kalau yang di sini aku lupa, tadi itu kalau di sini tuh dia harus ada angkanya, tapi kalau B sama F-nya doang nanti dia kayak apa ya? Kayak nanti bacanya kayak nggak terhingga gitu. Jadi kita masukin ke F, B sampai F, lalu kita tekan kanan, lalu kita masukin kolom width atau lebar kolomnya, kita ganti angkanya di sini jadi 16. Lalu kita tekan OK. Makanya di sini nanti dia ukurannya membesar gitu teman-teman. Lalu karena udah kita complete, in the product number use a function that display 3 characters from the right product. Lalu apply the function to remaining product. Jadi kita disuruh ini kan ada product number, ada kolom product number, lalu ada number, lalu ada dari produk itu sampai produk 25. Di sini kita disuruh product number-nya itu kita masukin itu 3 angka di belakangnya. 3 angka di belakangnya itu maksudnya week 001. Kita disuruh product number-nya ini kasih masuk 3 angka terakhirnya. Jadi week 001 nanti yang tertampil di
product number itu jadi 001 gitu teman-teman. Di sini kita bisa pakai formula selnya itu yang namanya right gitu teman-teman. Kita masukin di functionnya, lalu di sini ada right teman-teman. Lalu kita tekan OK. Lalu kita masuk di sini, di teks ini. Di sini kan dia muncul week 001. Kita masukin angka 3. Nah, angka 3 ini maksudnya dari right ini tuh dia munculin 3 digit nilai yang ada di dari sebelah kanan gitu teman-teman. Jadi nanti formula resultnya jadi 001, jadi kita tekan OK. Ini nanti muncul produk 001 sampai 025. Misalnya aku mau coba, ini right, kalau misalnya aku kasih 4 ya. Jadi di sini nanti nilainya 0 minus 001. Karena kita suruh 3 digit, berarti kita masukin angka 3 digit yang di belakang, nanti dia muncul 001. Jadi 3 digit di belakang dari WIG 001 ini. Karena kita disuruh isi semuanya, jadi kita langsung di sini tekan 2 kali saja. Di bagian sini tekan 2 kali aja. Nanti dia muncul sampai selesai. Tugas kedua oke. Lalu kita masukin currency formatting price column only displaying to decimal places. Jadi di sini kita ada kolom price, ada harga. Itu kita disuruh kasih mata uang sama 2 decimal places. Jadi kita disuruh masukin nominal dari mata uangnya itu dengan 2 angka desimal di belakangnya. Tekan aja kolom D atau enggak kita blocking price-nya untuk lebih cara amannya. Lalu kita masuk ke number. Kita masukin decimal places-nya 2. Salah. 2. Currency-nya bisa dolar atau RP juga bebas karena ini hanya percobaan aja. Hanya gambaran aja ya, bukan kayak apa membayangkan banget-banget gitu. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini ada RP, ada apa harganya masing-masing gitu teman-teman. Karena udah selesai, lalu ada angka 2 angka di belakang desimal, 2 angka desimal, lalu kita tekan OK. Oke, di sini ada perintah lagi. Jadi perusahaannya itu minta apa ya? Diskon begitu. Jadi menawarkan diskon kepada customernya itu, nanti di diskonnya itu kita disuruh masukin formulanya itu 40% diskon. Jadi di sini kan ada harga aslinya. Lalu nanti ada harga diskonnya di sampingnya. Nanti kita disuruh masukin harga diskonnya. Karena diskonnya 40%, jadi kita langsung masukin aja sama dengan, lalu masukin harganya di sini, lalu kita kurangin, dalam kurung, harga di sini kita kalikan sama 0,4 karena 40% diskonnya ya. 0,4 ya. Jadi di sini kita langsung masukin 0,4 atau enggak 0,4 juga boleh. Lalu kita tutup kurungnya teman-teman. Lalu kita tekan OK. Nah ini angka diskonnya. Kalau mau munculin semua berarti kita cukup tekan 2 kali saja. Oke. Aku kayaknya ngerasa kecepatan. Aku coba ulangin lagi dari apa yang price ini teman-teman. Tadi itu begini. Oh, nggak bisa. Jadi kayak gitu, sebentar. Ini yang price-nya itu di sini begini. Lalu kita masukin di number-nya decimal places-nya 2 saja. Lalu tadi currency-nya itu bisa pakai RP tadi, simbolnya RP. Mau dolar juga bisa. Lalu kita tekan OK. Lalu kita ulangin lagi untuk diskon price-nya, kita pakai sama dengan, kalau mau hitung, formulanya langsung ketik aja ya teman-teman. Sama dengan, lalu masukin harga asli, dikurangin, dalam kurung harga asli, dikali 0,4.
Lalu kita tutup kurung. Lalu kita tekan enter, langsung dia masuk ke harga diskonnya berapa-berapa. Kita tekan 2 kali, harga diskonnya muncul semua teman-teman. Kalau sudah kita tekan OK, lalu di sini itu kita disuruh in the quantity of hand, disuruh kayak automatic formatting that fit cells are above average quantity on hand with a red like red fill. Jadi kita bisa apa kayak masukin nilai itu jadi format nilai jadi kita bisa membedakan itu di mana angka yang melebihi rata-rata gitu teman-teman. Ini di sini quantity of hand-nya ini maksudnya jumlah yang ada di tangan, maksudnya kayak barang stoknya ya teman-teman. Itu kita blok saja, blocking di sini. Lalu kita masukin conditional formatting di sini di bagian home. Kita tekan, lalu kita masukin top and bottom rules, lalu kita masukin above average. Nah, ini kan ada beberapa angka yang udah ada angka merahnya. Ini masih maksudnya itu di atas rata-rata, teman-teman. Kita bisa nentuin angka yang di atas rata-rata itu dengan cepat gitu, teman-teman, pakai fitur kayak gini. Karena di sini perintahnya itu like red fill, jadi kita masukin di sini like red fill. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini muncul semua ada beberapa angka rata-rata. Misalnya aku pengen buktiin. Misalnya di sini ada rata-rata ya, teman-teman. Misalnya di sini rata-ratanya berapa berarti? 92,56. Berarti kalau ada angka yang di atas 92,56 ini berarti nanti otomatis angkanya berwarna merah, teman-teman. Jadi kita bisa pakai cara cepat itu untuk mencari angka-angka yang di atas rata-rata gitu, teman-teman. Itu salah satu caranya. Karena nomor 5 sudah selesai, kita tekan komplit. Sorry, aku izin minum bentar. Oke, nomor 6 kita disuruh perintahnya itu ngasih masuk footer gitu, ngasih masuk footer teman-teman. Jadi kita disuruh kasih masuk footer. Jadi kalau misalnya di Microsoft Word itu ada yang namanya header sama footer teman-teman. Ini namanya header atau kayak kepala dari teks, lalu ada footernya juga. Di Excel juga ada kayak begitu teman-teman. Kalau misalnya nanti kita mau ngeprint apa, ngeprint Microsoft Excel kita gitu, maksudnya hasil kerja Excel kita. Di sini kita bisa masuk untuk footernya, kita masuk ke insert, masuk ke bagian teks ini, ada yang namanya header sama footer. Ini karena nanti ini ada posisi yang namanya free spaces, nanti kita tekan OK. Nanti dia tampilannya kayak gini teman-teman, kayak Microsoft Word gitu. Nanti ini bisa siap untuk di print ya teman-teman. Nah di sini kita perintahnya itu disuruh sebentar, aku kasih tunjuk lagi. Perintahnya itu kita kasih masuk nama di sebelah kiri, data tanggal hari ini di tengah, lalu nomor nomor halaman di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman bisa masukin, kita masuk ke view, sorry, masuknya itu ke, ini kan di pack layout, nanti kita bisa balikin juga. Nah, ini header and footer. Nah, ini ada header and footer, kita langsung masuk, klik di sini tuh go to footer. Nah, dia langsung muncul di footer di sini. Kan dari atas ada header, ada footernya. Footernya teman-teman bisa kasih masuk nama teman-teman masing-masing. Misalnya nama Oscar. Lalu di sini ada perintahnya tadi itu kan untuk yang di tengah itu pakai tanggal. Jadi kita kasih masuk current date di sini. Di header footernya masuk current date. Lalu di sebelah kanan ini kita masukin page number atau nomor halaman. Nah, ini dia nanti otomatis muncul sendiri. Kalau misalnya nanti di sini ada file project lain-lain, itu nanti bisa di print masing-masing, teman-teman. Misalnya aku mau contoh printnya, print previewnya tuh kayak gini, teman-teman.
Tapi semua tergantung sama print areanya juga teman-teman. Nanti teman-teman bisa apa sesuaikan juga sama print areanya. Nah, karena ini sudah selesai, teman-teman bisa kembalikan karena model view ini kan udah nggak itu. Kita bisa masuk ke tab yang bagian view, lalu kita kembalikan ke normal. Jadi ada yang model pack layout sama normal. Yang normal kayak model default Excel-nya kayak gini. Kalau pack layout berarti tampilan yang untuk siap untuk di print gitu teman-teman. Nanti untuk teman-teman akuntan, kalau misalnya di akuntansi atau gimana, pasti harus ngerti yang modelan gini teman-teman. Ya, pokoknya manajemen atau akuntansi atau apapun, di sini nggak ada akuntansi, tapi bidang kita bakal untuk sebagai anak teknik itu bakalan nyangkut untuk hal-hal kayak beginian gitu teman-teman. Karena ini udah selesai, kita tekan komplit. Oke, untuk project 4 selesai, kita masuk ke project 5, yaitu project terakhir teman-teman. Kita masuk di first name. Jadi first name itu masuk first name column, use a formula that capitalize the name ini, the name column. Jadi ini ada nama-nama di sini, nama yang dari project 1, itu namanya itu mereka nggak ada huruf kapitalnya gitu teman-teman. Teman-teman di sini bisa nambahin huruf kapitalnya. Jadi teman-teman masukin di sini formulanya, insert function. Teman-teman masukin di sini proper. Dapat angka rata-rata ya. Angka rata-rata, oke aku tunjukin ya nanti ya. Kalau angka rata-rata berarti kalau nanya angka rata-rata doang tak jelasin nanti ya di sini ya. Proper, formulanya itu ya teman-teman. Lalu kita tekan OK. Lalu kita masukin teks di sini. Teksnya A12 berarti kita suruh kapitalisasi nama dari Mas Huli ini. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini namanya langsung ke kapitalisasi. Kita masukin dalam bentuk kolomnya, lalu kita tekan di sini 2 kali. Nah, karena ini udah oke, kita komplit. Lalu nomor 2-nya itu make it so that name column is not visible. Jadi kita disuruh nge-hide kolom nama ini. Ini kan ada kolom nama. Ini kita disuruh sembunyikan saja. Kita tekan kanan, lalu kita sembunyikan. Jadi kayak begitu. Oke, untuk ngejawab pertanyaan Mas Imam Faisal, ini caranya ya untuk hitung average atau angka rata-rata. Kita masukin misalnya aku contoh rata-rata ya. Nggak usah gini aja deh. Sel ini aku mau kasih masuk angka rata-rata dari jam yang ada di sini. Kita masukin sel di sini, masukin formulanya, insert function. Formulanya namanya average, atau rata-rata kalau bahasa Indonesianya. Lalu kita tekan OK, lalu masukin numbernya saja, number angka mana yang mau kita masukin rata-rata. Berarti kalau misalnya kita mau masukin rata-rata dari jam kerja, berarti kita masukin di sini. Jam yang ada di sini, lalu kita tekan enter. Lalu kita tekan OK. Di sini muncul angka rata-ratanya, teman-teman. Jadi begitu, Mas Imam. Di sini NIM-nya NIM teknik industri ya. Kita pengadil tingkat nih. Oke, siap. Gitu ya Mas Faisal, tadi kurang lebih caranya kayak begitu. Oke, kita masukin tadi untuk kolom name tadi sudah nggak kelihatan, udah bener. Lalu in the full name, ini kayak project yang pertama tadi kita disuruh concatenate di sini ya, full name. Kayak sama yang seperti tadi, berarti kita masukin formulanya, masukin lagi concatenate, sama-sama ya. Lalu kita tekan OK, masukin teks pertama, karena di sini kan kita suruh ada spasi di tengah-tengahnya. Berarti masukin teks 1 ini nama pertama, kita tekan enter, teks 2-nya kita masukin spasi saja, tekan spasi 1 kali, lalu kita langsung masuk ke teks ketiga, masukin nama terakhir. Lalu kita tekan enter, lalu tekan OK. Jangan lupa tadi ada teks 2, yang kedua itu masukin spasi, supaya nggak kejadian kayak Mas Alim tadi itu
dia langsung kayak kayak apa? Kayak kayak apa ya? Nggak ada celahnya gitu, nggak ada spasinya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Lalu kita tekan klik 2 kali saja di sudut sini buat ngisi semuanya. Karena sudah, kita tekan komplit. Oke, lalu kita masukin di sini gross pay ya. Kalau gross pay itu kita langsung kalikan saja ya teman-teman. Jadi sebentar, aku break sebentar ya teman-teman. Cuman 2 menit aja. Oke, siap, siap. Oke, siap. Oke, tadi sampai mana ya? Oh ya, tas nomor 4 ya. Tas nomor 4 itu in the gross pay column, calculate the gross pay for each employee. Jadi di sini itu kita perintahnya itu cukup ngalikan dari apa? Dari jam sama rata-rata jamnya. Hourly rate itu kayak apa ya? Kayak jam apa gaji per jamnya begitu. Kalau di luar sana itu sistem kerjanya itu apa setiap jam begitu teman-teman. Jadi kita cukup kalikan itu dari jam berapa jam yang dia kerjakan, lalu kita kalikan gaji orang itu gitu. Jadi rate-nya ada, jadi kita gross pay-nya itu kita langsung kasih masuk itu di sini sama dengan saja. Karena cukup dikalikan, jadi kita masukin 40 jam dikali harga orang itu per jamnya. Di sini hourly rate maksudnya harga orang itu per jamnya. Kita kalikan saja lalu kita tekan enter. Nah, di sini masuk. Jadi kalau misalnya di sini angkanya dolar ya, teman-teman. Berarti gaji orang itu setiap 40 jam itu 1.000 dolar. Waduh, per 40 jam berarti per bulannya ya lumayan. Kalau misalnya 2 kali 2 bulan ya bisa dapat motor NMAX gitu, teman-teman. Ya kayak gitu kurang lebih. eh Kayak gitu, gross pay-nya kayak gitu. Jadi kita kalau mau hitung semua langsung kita tekan seperti biasa, tekan 2 kali di salibnya di sini. Nah, ini muncul semua. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini udah benar kita tekan komplit. Nah, di sini fungsi logika ya, teman-teman. Ada yang namanya fungsi logika. Jadi di sini itu in over 35 hour itu kita disuruh memasukkan fungsi di mana itu pekerja tersebut itu udah bekerja di atas 35 jam atau belum 5 jam. Belum belum sampai 35 jam. Di situ itu kita cukup menampilkan iya atau tidak. Karena di sini pertanyaan dari kolomnya itu kan apakah lebih dari 35 hari. Kita masukin di sini fungsinya, cukup tekan if saja. Masukin fungsinya if. Aku ketik sekali ya. Begitu saja. Jika, lalu tekan OK. Logical testnya itu di sini. Kita masukin di sini 40. Tes logikanya di 40. Lalu kita masukin logikanya itu di sini. Karena di sini apakah dia lebih dari 35, berarti kita kasih masuk logikanya itu model begini. Jadi kayak lebih besar dari begitu. Lebih besar apakah E12 atau 40 ini tuh lebih besar dari 35. Lalu kita tekan enter. Kasih nilai jika benar, kasih nilai juga jika salah. Jadi kalau dia benar, value if true, berarti kita masukin yes. Value it if false, berarti no. Kalau misalnya no. Kalau misalnya dia lebih dari 35 berarti iya, kalau misalnya dia kurang dari 35 berarti no.
atau enggak. Baru kita tekan oke. Nah, di sini yes ya. Berarti orang ini kan lebih banyak, lalu yes. Ini semua di atas 35 jam, kecuali Mbak Alexis ini. Yang no dia doang. Aku ulangi lagi untuk rumus if. Masukin rumus if, kita masukin di sini. Masukin formulanya. Kita masukin formulanya if. Oke. Tes logikanya di sini, kita masukin 40. Karena perintahnya apakah lebih besar dari 35, berarti 12 lebih besar dari 35. Kalau misalnya lebih besar berarti benar lebih dari 35, kalau kurang berarti nanti dia kurang dari 35 gitu, teman-teman. Kita tekan enter, value if true berarti yes, value if false berarti no. Maksudnya ya apa, nilai kalau benar sama nilai kalau salah. Kalau enggak maksudnya. Lalu tekan OK. Dan di sini bakalan muncul yes, ada yang yes, ada yang no, satu doang. Berarti orang tuh pamalas atau sing lagi sakit. Jadi kayak gitu. Itu untuk yang nomor 5 udah selesai. Di sini kita disuruh insert 3D cluster column, chart the display hourly rate. Jadi di sini itu kita disuruh masukin itu kayak apa ya? Hourly rate itu maksudnya kolom yang menunjukkan rata-rata orang itu apa ya? Gaji orang itu, maksudnya gaji orang itu. Jadi kayak apa ya? Kayak kayak adu mekanik, saya gaji itu lebih besar atau lebih kecil begitu. Jadi kita masukin langsung hourly rate-nya di sini, angkanya, hourly rate berarti angkanya. Kita masuk ke insert, masukin recommended charts, lalu kita masukin all charts. Nah, di sini perintahnya karena kolom berarti 3D cluster kolom. Berarti kita harus masukin kolom, chart yang kolom, lalu kita cari yang 3D. Ini kan cluster kolom. Kita karena cluster kolom berarti kita cari yang model 3D-nya. Nah, di sini. Ini ada keterangannya 3D cluster kolom. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini dia bakal muncul dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi adu mekanik. Gaji lo berapa itu di sini tuh kelihatan. Di sini udah. Lalu kita disuruh dollar its employee sama employee full name on the horizontal axis. Jadi kita disuruh masukin namanya di sini. Horizontal axis sama vertical axis. Jadi vertical axisnya itu jumlah gaji yang di sini dari 25 sampai 32. Lalu horizontal axisnya itu maksudnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi kayak gitu. Kita masukin datanya, itu nama-nama orang di situ. Jadi ada di sini, edit, kita tekan edit horizontalnya. Lalu kita masukin nama orang-orang itu. Jadi kita blocking nama orang-orang di sini dari Holly sampai Elgia, lalu kita tekan enter. Lalu tekan OK. Di sini udah ada previewnya, lalu kita tekan OK lagi, teman-teman. Nah, di sini namanya keluar semua dari Holly Faulkner, yang gajinya tinggi berarti Mas Holly ya, teman-teman. Lalu di sini itu kita disuruh remove the chart title. Kita disuruh hapus chart title in the chart employee weeks. Jadi di sini chart title ini kita harus hilangkan, teman-teman. Kita pakai di sini tekan chart elements, lalu kita uncheck list chart title-nya ini. Kita klik lalu OK. Ini sudah selesai. Nah, chartnya ini udah bener ya, teman-teman. Berarti kita tekan complete. Kita masuk lagi soal yang nomor 7. Itu kita disuruh pindahin move the chart its own worksheet called employee weeks without using the create new worksheet button. Yang kita maksud itu kita kalau create worksheet itu maksudnya itu kita harus tambah, misalnya kita tambah di sini worksheet baru, lalu chartnya kita kopas begitu. Di sini kita nggak perlu begitu. Di sini perintahnya itu nggak boleh kayak begitu. Jadi teman-teman bisa
bisa di sini, lalu masukin form chart design, lalu masuk move chart, lalu di sini kita langsung masuk di new sheet. Karena perintahnya new sheet tanpa harus membuat pakai format yang new sheet yang ada di sini. Yang aku putar-putar di sini. Nah, kita ketik langsung di sini employee wages. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini dia langsung muncul sheet tabelnya employee wage. Jadi project 5 udah selesai. Oke, mungkin gitu saja teman-teman untuk dari project 1 sampai project 5. Ada yang mau ditanyain atau mungkin ada bagian yang mau aku ulangin begitu, dipersilakan ya teman-teman. Jadi dari satu, bentar, duanya aku unhide. Project 1, 2, 3, 4. Ini kita bisa pindahin ke sebelah sini. Jadi employee wage. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan bicara hitungin rata-rata atau gimana yang tadi. Dari step-step tadi yang teman-teman mau tanyakan. Udah jam berapa di sana? Berarti udah jam 9 ya? Iya, 9 malam. Ya marah. Oke, oke, oke. Bagian bagian 8 sampai 9. Bagian 8 sampai 9. Uh, sorry, 8 di sini saya nggak ada yang 8 sampai 9. Di sini soalnya nomor 1 sampai 7. Yang dimaksud yang mana ya? Oh, tas 6 sampai 7. Oke, aku ulangin ya. Oke, misalnya aku delete lagi. Oke, karena di sini untuk misalnya nomor 6 7 berarti kita review lagi. Kalau misalnya belum selesai bisa direview kayak gini, nanti dia warna kuning. Lalu kita masukin 3D cluster column. Jadi di sini itu kita di sini masukin 3D cluster column, maksudnya kolom kolom batangan begitu yang kayak tadi itu, yang menunjukkan rata-rata gaji orang itu. Lalu masukin juga namanya, setiap nama dari gaji gaji yang ada gitu. Misalnya namaku namaku itu gajinya berapa begitu. Nanti ditunjukin dalam bentuk tabel. Lalu kita disuruh hapus judul tabel sama harus namakan tabel itu jadi employee wage. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita cukup blok karena di sini pakai sorry sorry host untuk itu. Jadi rata-rata dari itunya itu kita hitung bikin dalam bentuk tabel ya. Rata gaji hariannya maksudnya, gaji gaji per jamnya. Jadi di sini kita blok saja yang gaji harian gaji jamnya ini blok, lalu kita masuk ke bagian insert. Kak, uang itu histogram kan? Iya, yang dari maksudnya itu uang itu yang dari itu. Jadi per jamnya itu gaji per jamnya itu dalam bentuk histogram histogram sorry ini yang cluster kolom ya. Histogram itu beda kalau nggak salah. Histogram kan kayak gini ya. Tapi kita dimintanya itu yang kolom, teman-teman. Jadi untuk hourly rate kita blok di sini untuk hourly rate-nya, masuk ke recommended charts, lalu kita masuk all charts, lalu kita masuk 3D cluster column. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman. Mas Imam chartnya yang kayak gini ya, 3D cluster column. Nanti kayak gini. Kalau histogram beda lagi bentuknya.
Aku contohin di sini, histogram ya kayak gini aja. Nanti kita masukin formulanya begitu. Ini dia langsung masukin di sini sih. Jadi kayak gitu. Karena perintahnya kita pakai apa? Kolom. Jadi nanti penampilannya kayak gini. Lalu kita masuk perintahnya itu eh, ini yang eksis ini yang per apa? Per per apa ya? Per baloknya ini itu kasih masuk di nama nama pekerjanya. Kita masuk di select data ini, yang chart design ini select data. Lalu di sini ada horizontal kategorinya. Di sini kan ada horizontal. Yang dimaksud tuh yang nomor 1 sampai 5 itu horizontal, teman-teman. Lalu kita klik edit. Lalu labelnya ini kita masukin full name. Karena sesuai perintahnya itu full name. Employees full name. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tekan OK lagi. Nanti muncul nama-namanya. Lalu kita disuruh remove chart title ini. Chart title ini kita remove-nya pakai model gini. Chart elements. Lalu kita tekan. Lalu chart title-nya ini contrengnya kita hilangkan. Nah, nanti bentuknya begini. Chart title-nya nanti hilang. Lalu the name chart employee weeks. Jadi kayak gitu kurang lebih untuk cara ininya. Yang terlihat chart employee weeks-nya itu nanti kita masih masuk lagi buat kasih masuknya itu. Oke, di sini untuk nomor 7 untuk work chart ini kita disuruh pindahin lalu kasih nama employee weeks, teman-teman. Kita masuk chart design di sini, lalu kita masuk move chart, lalu kita masukin new sheet, kita ketik langsung employee weeks dulu. Lalu kita tekan OK, teman-teman. Nah, nanti dia muncul kayak begini. Di sini dia langsung jadi employee weeks. Jadi kayak gitu tadi untuk Kak siapa nih? Kak Baharudin, TI 23. Dari tas 6 sampai 7 kayak gitu ya kurang lebih. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilakan dari project 1 sampai project 5. Kurang lebih yang aku sampaikan ini nanti salah satu dasarnya, jadi teman-teman nanti bisa apa memilah sendiri. Maksudnya dari contoh kasus yang aku berikan ini, nanti teman-teman kalau misalnya harus memegang Microsoft Excel nantinya itu, nanti teman-teman bisa memilih mana yang harus teman-teman apa gunakan metodenya dari kasus yang aku tunjukin ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan metodenya teman-teman masing-masing gitu. Maksudnya pakai apa saja nanti untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dari sini seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan.